Beginilah, begitulah, tanpa ada datanya. Iya, kalau tidak ada data sama juga. Kalau Islam mengatakan Tuhan kami begini-begini, diplesetkan, nah itu juga menghujat. Nah, nggak boleh begitu. Nah, menarik tuh Bang Darbo, menarik. Coba di mana? Coba satu angkat satu narasi yang ketika terutama di diskusi ini ya lintas agama ya. Gitu. Mana narasi Muslim gitu ya, ketika menghujat katanya menghujat ini Tuhannya Bang Christian ini yang tidak ada data. Coba ayo. Silakan angkat salah satunya contoh, silakan. Contoh, Yesus itu tidak disalib. Nah, itu itu udah menghujat itu. Oh, saya rasa Pak bisa didialogkan itu Pak, bukan hujatan itu. Hujatan karena tidak ada data. Nanti kita dalilkan. Begini Abang. Bro Dalbo gini. Data yang saya maksud adalah data A1. A1 itu kitab suci kami. Kalau data dari sampah-sampah sana mah bisa aja dibuat data. Tapi data A1 itu kalau di Islam itu hadis dan Quran, itu data A1. Gitu, bukan yang lain. Kalau Yesus sendirian memohon Pak, gimana? Anda anggap data sampah? Apanya memohon? Memohon pertolongan untuk diselamatkan dari maut. Kalau ada datanya silakan, enggak apa-apa. Nah itu dia. Saya rasa ini bukan gantian dulu kita. Tidak ada data. Contoh tadi kan Yesus tidak disalib, Yesus menikah, kan nggak ada data, itu menghujat. Sama seperti saya katakan, ya kan? Seperti saya katakan misalkan Nabi Anda begini begono, nggak pakai data, itu menghujat. Tapi kalau ada data itu bukan menghujat. Silakan narasikan dulu Bang. Yesus tidak disalib, silakan. Yesus disalib menurut Anda? Arah, tapi dua arah. Sekarang kita temanya. Iya dua arah, silakan Anda nanti pertanyakan. Sekarang temanya gini aja, supaya dua arah. Paulus. Jadi penyaliban ini. Oke. Boleh. Silakan. Siapa duluan? Silakan Ustadz Mita. Bagi saya Paulus tentang Rasulullah. Bagi kami ya, kita pakai timer ya. Oke, match dulu. Masalah apa ini? Silakan Bang Dalbo aja lah. Antara Nabi Muhammad dengan Paulus. Boleh. Menarik ini. Bentar dulu. Beneran itu temanya? Silakan Ustaz. Tema dulu. Maksudnya dari apa nih? Perbedaan apanya ini? Tema yang tadi diangkat tadi. Paulus. Yang dianggap mungkin Nabi palsu ya. Oh gitu. Mungkin itu. Iya. Paulus itu maksudnya. versus Muhammad bukan Nabi palsu. Oke, boleh. Apostolos, iya apostolos itu kan. Apostolos versus Muhammad. Iya Paulus kan. Oke. Betul kan? Baik. Ya Paulus versus Muhammad. Iya, Paulus versus Muhammad kan kayak gitu kan? Atau Bang Dalbo? Ya silakan deh. Silakan. Jadi Paulus itu adalah, ya kan? Itu adalah rasul kami. Itu langsung langsung diutus oleh Yesus melalui Teofani ya di Kisah Para Rasul 9. Ya sebentar ya, saya Kisah Para Rasul 9 ayat yang mulai ayat yang ketiga lah, ya kan, dikatakan begini. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu.
Tapi bangunlah dan pergilah ke kota, di sana akan dinyatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ini ayat 6 ya. Jadi saya akan langsung kemudian nih di ayat yang ke-11 firman Tuhan, mari pergilah ke jalan bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ayat 13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dia lakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, disinilah Yesus mengutus secara langsung melalui teofaninya Rasul Paulus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain maksudnya bangsa-bangsa di luar Yahudi. Nah, seperti itu Bang Dalbo ya. Jadi Paulus itu adalah rasul yang dipilih dan diutus langsung oleh Tuhan kami Yesus Kristus, ya kan? Nah, jadi banyaklah perkara besar yang dilakukan oleh Paulus ini semenjak dia diutus oleh Yesus Kristus. Dia, contoh ya, sebentar ya, saya akan tunjukkan ayatnya. Bentar ya. Contoh, mukjizat yang dilakukan Paulus itu yang pertama, contoh ya, menyembuhkan orang sakit dengan kain yang pernah dipakai Paulus, ya, berupa celemek atau sapu tangan, ya kan. Kemudian membebaskan orang yang dirasuk setan. Kemudian juga Paulus menyembuhkan orang yang demam, orang yang sakit, ya kan. Banyak ayat-ayat tentang bagaimana Paulus ini melakukan berbagai mukjizat. Contohnya Kisah Para Rasul 19 ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Jadi teman-teman ya, Bang Dalbo khususnya, ya kan, sangat luar biasa Paulus ini dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Kenapa? Karena dia rasul yang diutus langsung oleh Yesus. Nah, begitu ya. Sekarang Bang Dalbo nanti buktikan kepada saya Muhammad diutus langsung oleh Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, perkara Anda meminta data-data bahwa Allah mengutus Rasulullah. Sebentar Bang, waktu Oh dulu, ya, Bang. belum mulai waktunya Bang Dalbo. Belum. Oke, silakan. Ya. Waktunya dulu Bang, supaya enak. Nggak on cam nih, nggak seru ini ya Bang Dalbo ya. Enggak seru, enggak apa-apa. Iya, Gak licik nih. usah on cam yang itu bukan Jelas bukannya gagasannya. Mungkin kapasitasnya sampai di situ. Iya. Aku mungkin lagi sariwawan mungkin. Iya, Udah jangan banyak bicara Bang. Ya, siap. Oke. Di surah As-Sab
ayat 40, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dia utusan Allah dan penutup para nabi. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Itu. Dan kedua, di surah As-Sad ayat 65, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, diperintahkan untuk menyampaikan, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan dan tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Itu dua. Tiga, di surah Al-Ikhlas ayat 1, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Semua data-data ini mempunyai alasan. Kenapa Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa? Saya ulas satu persatu bahwa para nabi-nabi terdahulu diperintahkan untuk mengesakan Tuhan, bukan mentigakan. Yang pertama, di Ulangan 6 nomor 4, ini disampaikan kepada Musa, dengarlah hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Satu. Dua, menjadi ketetapan hukum yang terutama dalam ajaran Yesus yang Anda tuhankan. Apa itu? Ketika orang Saduki bertanya dan dibenarkan oleh para ahli Taurat, katakanlah, ya, di dalam Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Inilah salah satu alasan, karena ajaran-ajaran para nabi terdahulu tentu ada penyesat, ada penyesat. Maka untuk nabi penutup, ya, untuk nabi penutup ditegaskan oleh Allah di surah Al-Ikhlas ayat 1, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Sebelumnya tidak ada, dialah Allah yang Maha Esa. Hanya disampaikan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi jelas. Jadi mereka ini, para utusan ini memperkenalkan Allah, bukan dijadikan Tuhan. Nah, inilah yang diluruskan, dikonfirmasi oleh Al-Quran melalui baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Karena umatnya, kaumnya Yesus salah pengertian. Yesus menerima firman dan menyampaikan firman dijadikan Tuhan. Siapa yang menjadikan Tuhan? Siapa? Tentu orang-orang yang mengaku ketemu Yesus di padang gurun atau di Damsyik. Padahal Yesus sudah memberikan peringatan. Apa kata Yesus? Langsung kita dalil-dalilkannya. Apa kata Yesus? Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Di antara dua rasul ini, apakah Nabi Muhammad atau Paulus itu sendiri? Ada yang mengklaim dirinya rasul, ada yang diklaim. Ada yang menyatakan dirinya rasul, ada yang dipernyatakan. Nah, kalau Nabi kami dipernyatakan. Kenapa saya katakan demikian? Kamilah yang mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bukan dirinya yang mengaku Nabi, bukan dirinya yang mengaku Rasul, melainkan Allah itu sendiri yang menyampaikan berdasarkan surah Al-Ahzab ayat 40. Nah, seperti itu Pak. Jadi, kalau kita mendasarkan data-data yang Anda bawa tadi di Kisah Para Rasul 9 nomor 6 dan seterusnya, atau mulai dari ayat pertama dan seterusnya, kagak nyambung Pak. Ya, kagak nyambung. Kenapa saya katakan demikian?
di habis. Ayat 9 di 9-nya. Waktu habis. Stop. Waktu habis. Oke. Waktu habis. Ya, oke. Oke, kita ketawa dulu Bang Dalbo, ya. Silakan diterima waktunya, Bang. Oke. Silakan. Ya, tap layarnya kawan-kawan di bawah. Lempar singanya. Bang Dalbo itu tidak menjawab pertanyaan saya. Tunjukkan kepada saya data di mana Allah itu secara langsung mengutus Muhammad. Ya, itu yang saya tanyakan. Abang tadi salah satu menunjukkan ayat Al-Ikhlas. Apa hubungannya Al-Ikhlas dengan pertanyaan saya? Al-Ikhlas itu katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Bukan ini yang saya minta. Seperti ayat yang saya tunjukkan, Paulus diutus langsung oleh Yesus, pergilah engkaulah utusan bagiku untuk memberitakan berita kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Abang menunjukkan ayat sama sekali tidak ada Allah secara langsung mengutus Muhammad. Gak ada. Bahkan Muhammad tidak pernah ketemu langsung dengan Allah. Dia ketemu dengan Jibril. Jibril itu siapa? Jibril itu syaiton. Begitu. Jadi janganlah bernarasi. Inilah namanya ya kan logical fallacy, berbicara tanpa data yang benar. Jadi Dalbo ya, saya ulang sekali lagi pertanyaan saya, tunjukkan Allah langsung mengutus Muhammad jadi nabi atau rasul. Jangan klaim-klaim ya. Kalau klaim-klaim itu bisa saja, tetapi yang eksplisit adalah Allah mengutus Muhammad seperti dia mengutus Paulus, seperti dia mengutus Musa, seperti dia mengutus nabi-nabi lain. Tunjukkan pada saya Allah mengutus Muhammad. Itu yang saya minta. Saya sudah baca Quran, saya tidak menemukan itu ya. Bahkan yang saya mau sampaikan ya sebentar ya, si Muhammad itu nggak pernah bertemu dengan Allah. Dia bertemu dengan Jibril. Udah saya katakan tadi ya, sudah saya katakan berulang-ulang bahwa Muhammad tidak pernah diutus oleh Allah jadi nabi. Catat itu ya, catat. Nanti coba tunjukkan saya data di Quran Anda di mana Muhammad diutus langsung oleh Allah. Itu yang kau jawab. Jangan lari kemana-mana, ya kan? Lari ke sono, buka Al-Ikhlas, buka Ad-Zumar, ya. Tapi isi semua ayat yang abang tunjukkan tidak ada menjelaskan Allah diutus langsung oleh Tuhan, diutus langsung. Yang Paulus tidak pernah diutus Allah secara langsung. Ya, itu coba seluruh data dibuka. Tunjukkan pada saya ya teman-temannya supaya diskusinya edukatif. Berbasis data kayak saya tadi saya tunjukkan. Begitu, jangan mengajarkan ulangan 6 ayat 4. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah dia rasul apa bukan? Diutus Allah apa bukan? Pengertian rasul itu utusan Allah. Ya, langsung saya tunjukkan ya apa itu rasul. Nih ya teman-teman ya. Jadi harus gimana ya? Harus betul-betul menjawab sesuai dengan pertanyaan, ya kan ya. Tunjukkan kepada saya, ya toh, supaya apa? Supaya kita ini ya gimana ya, diskusinya itu enak gitu ya. Jadi nggak asal bicara, asal berbunyi, nggak begitu teman-teman ya. Nah, apa itu rasul? Nih rasul nih ya.
Rasul, Nabi dan Rasul adalah utusan yang dipilih Allah untuk menyampaikan pesan, perintah, serta larangan Allah kepada umat manusia. Nabi dan Rasul dipilih langsung nih, langsung oleh Allah SWT, langsung tanpa perwakilan, langsung nih. Ya, jawab pertanyaan saya, tunjukkan dalil, silakan. Gitu, diskusi begitu. Ini baru pendahuluan. Oke. Ya. Oke. Ini kirim dulu waktunya ya. Oke, sebentar. Andai. Inilah Oten ya. Ketika dia mau menyampaikan Abang jangan narasi untuk abang. Tidak boleh narasi kalau belum waktu, ya. Sabar, santai. Kirim dulu waktunya. Oke. Kirim dulu. Terima. Silakan. Dia bernarasi memaksakan narasinya dipercaya. Wih. Nah, saya kan sudah mengatakan di surah Al-Ahzab kata Allah, Muhammad itu bukan bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah. Itu yang saya sampaikan tadi. Anda ini menyampaikan dalil, data dari pengakuan Paulus itu sendiri. Harus dikaji. Jangan Anda sodorkan itu lalu memaksakan, seakan-akan memaksakan kami untuk percaya. Dan ketika saya mendalil-dalilkan berdasarkan Al-Quran, kamu tolak. Aneh kamu ini. Padahal Yesus sendiri yang mengatakan jangan kamu percaya kalau ada orang yang mengaku ketemu saya di padang gurun. Nah, siapa sosok yang mengaku ketemu Yesus di padang gurun? Paulus. Apakah nabi kami yang mengaku ketemu Yesus di padang gurun? Bukan. Anda mengatakan iblis, Jibril itu iblis. Nah, jelas Paulus ketemu Lucifer di padang gurun. Kalau mau sistem pemaksaan, Pak, kita bisa dalilkan, Pak. Nah, sekarang Anda harus bertanggung jawab juga. Kan saya dalilkan tadi. Nah, di surah As-Sad ayat 65 katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Jangankan nabi kami, Yesus sendiri yang Anda tuhankan tidak pernah bertemu Bapa. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Rupanya kamu tidak pernah lihat, suaranya kamu tidak pernah mendengarkan. Itu kata Yesus. Siapa yang melihat Tuhan akan binasa. Apakah itu ayat-ayat pembohongan? Aneh-aneh kau ini. Menunjukkan data, memaksakan untuk dipercaya. Mari kita kaji. Apakah benar Yesus yang ketemu Paulus di padang gurun? Nah itu. Dan kedua, di antara kesaksian Yesus ini, kisah para rasul 9 dan 22 berbeda. Di kisah para rasul 9 dikatakan, Paulus mengatakan di situ, maka termangun-mangunlah teman-temannya seperjalanannya karena mereka mendengarkan suara itu, mendengarkan. Di kisah para rasul 9 nomor 6, tetapi di kisah para rasul 22 nomor 11 di situ dikatakan, dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Nah, di sini dikatakan di 10 ya, di 10 saya bacakan di 9 dulu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepada aku tidak mendengar. Nah, di 9 mengatakan, ya, di kisah para rasul 22 nomor 9 tidak mendengarkan, tetapi di kisah para rasul 9 nomor 6 mendengarkan. Yang mana betul di situ, Pak? Yang mana betul? Kesaksian Paulus ini yang mana betul? Di 9 nomor 6 mengatakan mereka mendengar. Di 22 mengatakan mereka tidak mendengar. Yang mana betul? Padahal Yesus sendiri yang mengatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Paulus orang Farisi. Waspadalah terhadap orang-orang Farisi. Paulus orang Farisi. Anda ini menampilkan data, memaksakan untuk diterima, tidak mau dikaji. Ketika saya mendalilkan
Anda tolak. Tunjukkan. Tidak ada manusia di muka bumi ini mampu melihat Allah. Tidak ada. Termasuk Yesus, termasuk Musa. Tidak ada. Apabila adanya pernyataan dapat dilihat, maka Bible Anda kontradiksi. Anda tampilkan kontradiksinya karena di ayat lain mengatakan Tuhan itu tidak dapat dilihat. Siapa yang melihat Tuhan akan binasa. Kan begitu. Simpel kok. Anda ini memberikan satu data lalu seakan-akan lepas tugas gitu. Begitu Anda mendalilkan ini Tuhan Yesus ketemu Paulus berdasarkan data pernyataan Paulus, Anda memaksakan kita menerima. Dijabarkan dong. Benar nggak Yesus begitu? Benar nggak? Karena Yesus memberikan peringatan. Jangan kamu percaya. Karena banyak penyesat. Siapa si penyesat itu? Mari kita kaji. Sejalan nggak ajaran Yesus dengan Paulus? Begitu berdiskusi. Waktu habis. Apa? Berdiskusinya begitu Pak ya. Jangan memaksakan. Ketika saya dalilkan, Anda jangan tolak. Waktunya Dalbo, jangan merokok saja. Tenang aja Dalbo. Coba. Santai saya kirim ininya dan jelaskan yang mana kebohongan di situ Paulus atau Yesus. Terima waktunya. Siap. Ya, yang mana kebohongan di situ Yesus atau Paulus? Jadi saya sudah katakan kau tidak mampu menunjukkan ayat bahwa Muhammad itu diutus langsung oleh Allah. Saya tunjukkan ya, ini Sirah Nabawiyah ya, buku kau nih. Sebentar ya, saya tunjukkan. Ini bukumu ini. Ya, sebentar, sabar dulu kau. Jangan kejang, tenang. Nih, ya, saya ulang ya. Nih, ini permulaan wahyu. Ini Sirah Nabawiyah ya. Baca ya, dengar baik-baik Dalbo. Ya, saya ketawa dulu lihat kau. Nih, Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah menceritakan permulaan wahyu berikut. Wahyu yang diterima oleh Rasulullah dimulai suatu mimpi yang benar. Dalam mimpi itu beliau melihat cahaya terang laksana fajar menyingsing di pagi hari. Kemudian beliau digemarkan oleh Allah untuk melakukan khalawat uzlah. Beliau melakukan khalwat di Gua Hira, melakukan ibadah selama beberapa malam. Kemudian pulang kepada keluarganya Khadijah untuk mengambil bekal. Demikianlah berulang kali hingga suatu saat beliau dikejutkan dengan datangnya kebenaran dalam Gua Hira. Pada suatu hari datanglah malaikat. Dengar Dalbo, malaikat. Tidak pernah Muhammad diutus Allah jadi rasul. Dia ketemu menerima wahyu dari malaikat, lalu berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak dapat membaca. Rasul SAW menceritakan lebih lanjut, malaikat itu lalu mendekati aku dan memelukku sehingga aku merasa lemah sekali. Kemudian aku dilepaskan. Ia berkata lagi, bacalah. Aku menjawab, aku tidak dapat membaca. Ia mendekati aku lagi dan mendekat sehingga aku merasa tak berdaya sama sekali. Kemudian aku dilepaskan. Ia berkata lagi, bacalah. Aku menjawab, aku tidak dapat membaca. Untuk ketiga kalinya, ia mendekati aku dan memelukku hingga aku merasa lemas. Kemudian aku dilepaskan. Selanjutnya ia berkata lagi, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah dan seterusnya. Rasulullah SAW segera pulang dalam keadaan gemetar. Nih, gemetar kenapa? Karena dia ketemu dengan syaitan. Sekujur badannya memenuhi Khadijah, lalu berkata, selimutilah aku. Kemudian beliau berselimuti hingga hilang rasa takutnya. Setelah itu beliau berkata kepada Khadijah, hai Khadijah, tahukah engkau mengapa aku tadi begitu? Lalu beliau menceritakan apa yang baru dialaminya. Selanjutnya beliau berkata, aku sesungguhnya khawatir hadrat beriku dari gangguan makhluk. Makhluk apa ini? Jin atau syaitan. Jadi yang mengutus Muhammad itu adalah jin. Ya, jin. Makanya diragukan kenabian dan kerasulan Muhammad. Ya, tidak pernah ketemu Allah.
Dan juga perlu diketahui Al-Ankabut 27 ya. Ini saya pakai data nih Dalbo, bukan kayak kau ya ngerotos kemana-mana nih. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya dia akhirat termasuk orang saleh. Tunjukkan kepada saya sanadnya Muhammad itu dari keturunan Ishak Yakub. Ya, karena Nabi itu hanya berasal dari keturunan Ibrahim, Ishak, Yakub. Tidak ada dari yang lain. Ini Qur'anmu yang ngomong nih. Al-Ankabut 27. Pahami Dalbo ya. Nih. Ya saya besarkan. Kami anugerahkan nih Al-Ankabut ya. Jangan kau bilang gak ada data. Kami anugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kami jadikan pada keturunannya kenabian dan kitab, serta kami berikan kepadanya balasan di dunia. Sesungguhnya di akhirat dia benar-benar termasuk orang-orang saleh. Tunjukkan kepada saya sekali lagi kapan Allah mengutus Muhammad jadi rasul. Kemudian yang kedua, tunjukkan sanadnya Muhammad itu dari Ibrahim, Ishak dan Yakub. Catat, jangan lupa jawab. Aduh, oten. Astagfirullah. Segitu dijelasin, Jangan segitu kejang bro, jawab pertanyaan. Jawab pertanyaan. Nanti saya tidak dalil. Oke. Saya belum ke situ dulu. Garis keturunan nanti ketampol lagi kau. Merasa kasihan sih. Nah ini dulu kita yang pertegas. Nah saya sampaikan ya, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Nah saya kan sampaikan di awal, tidak seorang pun manusia di muka bumi ini yang pernah melihat Tuhan. Ini penjelasan kesaksian para nabi-nabi terdahulu sampai ke nabi kami. Nah nabi kami di tempat tanah kelahirannya itu tidak ada yang menolak, semua menerima. Artinya nabi kami berhasil menyampaikan firman Allah, berhasil. Nah ketika Anda mengatakan nabimu ketakutan, wajar manusia. Manusia yang Anda tuhankan saja ketakutan ketika malaikat memberikan kekuatan. Ini bayangkan, pakai akal Pak. Tuhan Anda ketakutan dengan malaikat. Jangan lagi mengatakan manusia, berarti Tuhan Anda ini manusia. Jangan kemana-mana dulu, jelaskan dulu Paulus ini. Sebenarnya Paulus ini jumpa dengan siapa? Jangan kemana-mana, ke silsilah lagi, ke sinilah. Jangan dulu. Jelaskan dulu Paulus ini sebenarnya jumpa dengan siapa. Di antara perkataannya ini yang mana harus kita dengar, yang mana harus kita percaya. Paulus mengatakan mereka mendengarkan. Di ayat 9 di Kisah Para Rasul 9 nomor 6, Paulus mengatakan mereka mendengarkan. Ini belum menjelang berapa data di Kisah Para Rasul 22 nomor 9, Paulus mengatakan mereka tidak mendengar. Yang mana betul di situ? Pantaslah Paulus mengatakan itu dulu, jangan kemana-mana dulu paman. Nanti saya minta silsilah Paulus kamu pelangap-pelangap lagi. Pelangap-pelangap. Nah ini Yesus yang memberikan pesan Pak, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat, terhadap orang-orang Farisi. Paulus orang Farisi. Itu dulu Anda jelaskan kepada kami. Nah saya kan sudah menyampaikan Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan firman Allah. Di surah As-Sad ayat 65, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Begitupun juga di surah Al-Ahzab ayat 40, Muhammad itu bukanlah bapak dari
seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, Pak Paulus ini Pak siapa sih? Nah, bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus mengatakan engkau harus menyembah kepada Tuhan Allah. Malah Yesus yang dijadikan Tuhan. Dalam Taurat jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Paulus melantik Yesus jadi Tuhan. Itu yang Anda harus jabarkan di sini. Bukan nasab-nasabnya. Jangan dulu ke situ. Nah, kalau Anda berhadapan di Dalbo, satu tema di situ kita, yang lain saya tidak tanggapi. Karena bukan itu temanya. Anda mau lari kedustaan Paulus. Janganlah gitu. Jelaskan siapa Paulus ini dan kenapa Paulus ini, siapa yang melantik dia jadi rasul. Benar kata Yesus ini. Kalau memang dia yang ketemu Yesus yang asli di padang gurun, berarti Yesus ini pembohong. Kenapa saya katakan pembohong? Matius 24-23 dia yang mengatakan, jangan kamu percaya. Itu yang harus Anda karuni. Jangan berbicara nasab. Nanti saya tanya, Nabi Ismail alaihissalam, umat Islam dasarnya dari Nabi Ismail alaihissalam, Yahudi dasarnya dari Isa alaihissalam. Nah, Paulus dari mana, Paman? Dari mana? Kristen ini dari mana? Macet kan? Makanya jangan ke situ lah. Jangan ke situ. Coba dijawab dulu lah, jelaskan pada kami yang mana benar di situ di antara dua data itu. Yang mana benar? Di Kisah Para Rasul 9 nomor 6 mengatakan mendengarkan. Di Kisah Para Rasul 22 nomor 9 mengatakan tidak mendengarkan. Yang mana benar? Yang mana benar? Atau semua-semuanya salah? Atau lagi mabok? Kualitasmu kok begini amat. Iya. Waktu terima. Silakan terima waktu. Oke. Oke. Ya. Sebentar ya. Waktunya terima Dalbo. Waktunya. Mana belum dipencet. Belum dipencet juga. Wah, udah mulai beleng-beleng ini Bang Dalbo. Udah mulai beleng-beleng ini. Ya, lanjut Dalbo. Dalbo, kamu itu sama sekali nggak jawab pertanyaanku. Jadi rasulmu itu bukan rasul, itu utusan jin. Aku sesungguhnya khawatir terhadap diriku dari gangguan makhluk jin. Nih, si Muhammad itu nggak pernah diutus Allah, dia diutus jin. Ya, paham ini? Ini masa rasul diutus jin? Gimana sih? Malaikat ini, ya saya bawa dalil dong. Kamu nih mangap dari tadi, ya. Malaikat ini diutus jin, ya. Paham ya? Makanya gimana sih? Ya nanti kalau saya tunjukkan data-data, ya kau kejang. Gimana seorang rasul itu kalian pahami diutus jin nih, jin, ya. Data ini sirah nabawiyah nih, ya, sampai dicekek-cekek sama jin dia. Makanya dia gemetaran sampai dia bilang, aku tidak dapat membaca, sampai dia sembunyi, ya, di keteknya Khadijah. Kenapa? Saking takutnya dengan jin ini. Ini rasul apa? Beleng-beleng ini, ya. Pahami dulu. Kemudian kau ndak jawab Al-Ankabut 27 ini, ya. Ya, Al-Ankabut 27 kamu tidak jawab, ya. Nih, kami anugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kami jadikan padanya keturunannya kenabian. Di luar ini nggak ada nabi dan rasul. Paham? Ya, paham. Ya. Tidak ada. Paulus itu Pak, itu keturunan Nabi dan Rasul, keturunan dari Yahudi. Muhammad keturunan dari mana? Pakai dalil Pak. Keturunan dari mana Muhammad? Ya, Paulus itu orang Yahudi. Saya tunjukkan kepadamu ya. Oke. Ntar.
jadi diskusi itu harus berbasis data. Jangan nih. Ya, oke, sebentar ya. Santai. Nih ya. Oke. Siap ya. Bentar, tunggu dulu, saya tunjukkan dulu kepadamu ya. Oke, dalam Kisah Para Rasul 22-23, Paulus menyatakan dirinya sebagai orang Yahudi yang lahir dari Tarsus, dibesarkan di Yerusalem dan dididik oleh Gamaliel. Tuh, Gamaliel. Kenapa Gamaliel ini? Ini adalah kalau sekarang kelasnya profesor ngajar Paulus tentang Taurat, orang Yahudi. Nah, Muhammad orang mana, coy? Ya, orang mana Muhammad? Ya, orang mana? Tunjukkan kepada saya. Bahkan di Sirah Nabawiyah ini, ya, kitabmu ini, ya, sebentar ya, kita tunjukkan ya kepadamu, ya toh, bahwa Muhammad itu bukan, ya toh, sebentar, sabar. Gak jelas dia Muhammad ini orang tuanya katanya Abdullah. Katanya, tapi sebentar ya, kita akan lihat ya nasab ayat 20 halaman 29 sebentar. Ya kalau diskusi itu ya oke, sebentar ya. Halaman 29 sebentar. Saya buka dulu Sirah Nabawiyah ini ya. Oke, nih. Ya, Nabi Muhammad bin Abdullah Muthalib bin Hisham bin Abdul Manaf, ya kan, dan seterusnya ya. Itulah batas nasab Rasulullah yang telah disepakati. Selebihnya yang telah disebutkan masih diperselisihkan. Tapi hal yang sudah tidak diperselisihkan ialah bahwa Adnan termasuk anak Ismail, Nabi Abdullah bin Ibrahim kekasih Allah, dan bahwa Allah telah memilihnya dan kenabian paling bersih, keturunannya paling suci utama, tak sedikit pun dari karat-karat. Ya, jadi Muhammad itu nasabnya tidak jelas sampai kepada keturunan Yakub dan juga Israel. Nih datanya nih. Buktikan kepada saya. Gitu. Ya. Shalom Bang Christian, sorry Bang Sair, coba tunjukkan saya data Paulus yang diutus oleh Allah. Oke, sebentar lagi ya. Ya, sebentar lagi Bang. Ya, sebentar dulu. Kita kasih giliran dulu mereka. Ya, posisi saya Abang ya. Posisinya mungkin saya ada di posisi Abang ini. Biar enak, biar banyak. Tunggu dulu. Gimana? Ini coba tegaskan dulu lah. Siapa sih yang bertemu Paulus di padang gurun? Bukan berbicara nasab. Kalau Anda berbicara nasab, sebutkan nama bapaknya Paulus siapa? Terima dulu. Kalau Anda berbicara nasab, sekarang gini kalian. Nah, Bang Christian. Oke. Nah, sekarang oke. Sudah terima. Posisinya. Kenapa ini kalian ini? Diam dulu lah. Saya dari tadi apa namanya nih? Ini lanjut, silakan Dalbo bicara. Nanti apa yang apa namanya awalnya katanya nggak menghujat, dari tadi banyak kata-kata menghujat, saya diam aja loh. Sekarang Anda kalau mau berbicara nasab, sebutkan nama bapaknya Paulus. Nah, silakan maka terus. Silakan giliran bicara, silakan. Maka tidak adil ketika kami yang mendalilkan nasab Nabi kami. Nah, ketika saya minta siapa sih nama bapaknya Paulus, Anda pelangak-pelongo. Nah, ini yang kita ceritakan. Benarkah Paulus ini diutus oleh Yesus? Karena kenapa? Karena ini sangat bertentangan dari apa yang disampaikan Yesus. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, Paulus membatalkan. Itu yang harus Anda jawab. Berkali-kali Anda bertanya ke saya, berkali-kali juga saya jawab. Anda tidak pernah menjawab, menyodorkan data tetapi tidak mau dikoreksi. Nah, pertanyaannya, kesaksian Paulus ini di Kisah Para Rasul 9 nomor 6, Paulus mengatakan mereka mendengarkan. Nah, dicatat itu, mereka mendengarkan. Lalu di Kisah Para Rasul 22 nomor 9, kata Paulus, mereka tidak mendengarkan. Dua data ini
satu sosok yang memberikan kesaksian, yang mana yang harus dipercaya, yang lain mengatakan tidak mendengarkan, kesaksiannya yang lain mengatakan mereka mendengar. Yang mana yang harus kita percaya? Bukan berbicara nasab, tidak ada berbicara nasab. Kamu ini kemana-mana. Nanti saya tanya nasabnya Paulus ini siapa, nama bapaknya, pelongo. Jadi janganlah ke situ dulu ya. Nah, mari kita kaji ulang. Yang bertemu Paulus di padang gurun di Damsik, ya, itu siapa? Karena Yesus yang memberikan peringatan. Jangan kamu percaya kalau ada orang ngaku-ngaku ketemu saya. Jangan kamu percaya. Nah, kalau memang Yesus yang ketemu Paulus, artinya Yesus ini pembohong. Itu konsekuensinya. Begitu Pak konsekuensinya kalau kita mau berdiskusi. Jangan ketika saya menjawab, Anda meminta di mana Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Saya berikan surah Al-Ahzab ayat 40, Anda tolak. Tetapi data yang Anda kontradiksi tadi yang Paulus sampaikan, Anda tidak mau menanggapi. Ada apa ini? Ada apa? Kalau memang Yesus yang memberikan amanah kepada Paulus, kok ajarannya bertentangan? Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Paulus membatalkan. Efesus 2:15 membatalkan. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Paulus melantik Yesus jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Jangan menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Paulus ngaku Bapa di dalam Yesus. 1 Korintus 4 nomor 15. Kita di sini Pak bukan berdiskusi berdasarkan nasab. Nanti Anda mencret lagi di situ. Merasa kasihan juga. Ya kasihan. Selalu mencret, loncat sana, loncat sini. Janganlah dulu ke situ. Ditegaskan dulu, benarkah Yesus yang berjumpa dengan Paulus di padang gurun? Itu yang harus Anda pertanggungjawabkan. Di antara dua kesaksiannya Paulus ini, yang mana harus dipercaya, yang mana harus kita percaya? Di kesaksian pertama tidak, mereka mendengarkan. Di kesaksiannya kedua tidak mendengarkan. Yang mana? Yang mana harus kita percaya di situ Pak? Saya belum masuk ke pernyataan Yesus. Yesus berkata, celakalah ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Paulus orang apa Pak? Paulus orang apa? Dijawab dulu itulah. Jangan modalnya bertanya saja kerjanya. Katanya dua arah. Tapi kerjanya nggak mau, tidak mau menjelaskan. Dua arah tapi kerjanya bertanya melulu. Coba dijelaskan dulu ya. Siapakah sosok yang berjumpa Paulus di padang gurun? Siapa? Baik, waktu ya. Nanti sebagian Bang Said ya menunjukkan data yang saya bilang tadi. Saya lagi di rumah nih, nggak di kantor nih. Laptop saya lagi di kantor. Oke. Tadi pakai laptop. Silakan waktunya diterima. Mulai. Terima. Ini aja. Oke. Bang Christian menjelaskan, jawab saja Bang Christian. Nanti saya tanya ke mereka. Oke, jadi gini teman-teman ya. Ini Dalbo, saya sudah tunjukkan, tetapi firman Tuhan kepadanya, ini Yesus langsung ngomong, pergilah, sebab orang ini adalah pilihan bagiku. Sekarang tunjukkan saya data, di mana Allah mengatakan Muhammad pilihan jadi Rasul. Dari tadi kau nggak jawab, katanya data, ini data Queen loh, nih. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang inilah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Inilah dalil pengutusan, ya dengarkan baik-baik ya, pengutusan Paulus menjadi Rasul.
Nah, Muhammad mana? Muhammad yang saya tunjukkan tadi, dia ketemu jin. Masa ulang-ulang nih ya? Ulang-ulang saya mau menjelaskan gimana sih kalian ini? Ya, masa saya harus ulang-ulang untuk menjelaskannya kepadamu? Ya kan lucu. Saya sudah tunjukkan tadi bahwa Muhammad itu diutus oleh namanya jin. Gimana sih kamu ini, Dalbo? Datamu tunjukkan dia diutus Allah apa bukan? Saya sudah berulang-ulang. Bahkan Rasul Paulus itu diutus oleh Allah SWT loh. Saya mau kasih tahu, ya. Diutus Allah SWT Rasul Paulus itu, ya. Nanti Bang Sair coba tunjukkan datanya ya, Bang ya. Saya kasih waktu Bang Sair dulu. Silakan Bang. Mau bernarasi, silakan. Ya, yang tadi sudah dijawab pertanyaan mereka, Bang. Sudah. Oke. Ya kalau memang sudah dijawab pertanyaan mereka ya, kita tinggal mengajukan pertanyaan kembali ya kepada teman-teman Islam. Tapi saya berharap ketika mau diskusi seperti ini, ya pakai data lah ya. Kalau model metode ceramah, metode khotbah ya nggak masuk sama saya kalau mau diskusi gitu. Jadi harus pakai data gitu ya. Kalau mau diskusi ya. Apapun yang dinarasikan ya diharapkan pakai data yang bisa ditunjukkan dan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Saya cuma mau nanya satu pertanyaan saja ya. Coba jelaskan kepada saya ya. Surat Yasin ayat 13 dan 14 di sana siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Tolong jawab pertanyaan saya sesuai data dan datanya tolong tunjukkan. Itu saja ya. Supaya kita bisa mengadu data ini ya. Saya suka sekali mengadu data ini ya. Supaya kita bisa mengadu data nanti. Oke? Tolong jelaskan siapa yang mengutus dan siapa yang diutus di dalam surat Yasin ayat 13 dan 14. Ya. Itu saja Bang Christian dari saya tambahan Bang Christian. Ya, jadi teman-teman itu yang paling ditekankan tunjukkan datanya, bukan ini ya, itu teman-teman tunjukkan kepada kami data sebagaimana kami menunjukkan kepada kalian ya. Kalian cuma modal bicara aja, tapi tidak ada data yang kalian tunjukkan. Nah kan repot kita bicara ya. Saya tidak pernah bicara tanpa dalil. Kalian dari tadi nggak ada dalil yang ditunjukkan. Kan repot kalian itu, ya. Repot. Sudah jelas-jelas nih ya. Coba ya ini ya. Saya tunjukkan kepada kau ya. Muhammad itu siapa? Ya, ini dia nih. Ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Berarti bapaknya nggak ada. Kalau kau ngaku-ngaku Muhammad punya bapak, nggak ada nih. Ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Muhammad tidak punya bapak. Bapaknya Abdullah meninggal ketika ibunya mengandung 2 bulan. Belum lahir udah mati. Abdullah yang diaku-aku bapak. Lalu ia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dan disusukannya sebagaimana tradisi Arab pada waktu itu kepada seorang wanita yang bernama dari Bani Sad bernama Halimah binti Abu Zuhaib. Bahkan Muhammad itu tidak disusui oleh ibu kandungnya, disusui oleh Halimah binti Abu Zuhaib. Ini sirahmu mengatakan, gimana kau bilang Muhammad punya bapak? Silakan jawab tadi Yasin 13-14 silakan. Simpel amat sih jawabannya. Waktu ya, bentar. Oke. Sabar. Sabar dulu. Data, tampilkan data. Simpel amat jawabannya. Waktu. Kayak ketakutan. Terima. Tunjukkan data baru ngomong. Terima waktu. Jangan. Simpel amat sih. Langsung loncat kiri kanan. Ini Bibal Mulo. Kesaksian Paulus ini mengatakan apa ditanya di sini ya. Ini orang ini tunggu ini waktu saya, Anda tidak mau. sudah di sini ya.
yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ini datamu loh. Yang berkata kepadaku mereka tidak mendengar. Artinya mereka di situ teman-teman Paulus tidak mendengar. Ini di Kisah Para Rasul 2 nomor 9. Tetapi di Kisah Para Rasul 9 nomor 7 mengatakan memang mendengarkan suara itu. Nah, di sini mereka mendengar. Lari satu. Mereka mendengar. Nah, di sini dikatakan mereka tidak mendengar. Itu dulu Anda harus jawab. Jangan langsung loncat di sini karena Paulus mengaku Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Yesus manusia. Di Galatia mengatakan apapun Anda tunjuk, saya nggak tanggapi dulu itu. Kelarkan dulu Paulus ini. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Pertanyaannya, Yesus manusia atau bukan? Silakan Ustaz Mita. Otenya ini lucu-lucu loh. Ya memang membahas dari tadi. Sepertinya mereka menarasikan tentang Rasul kan. Sedangkan jelas mereka sendiri menarasikan tentang Rasul, tapi dari apa yang ditunjukkan itu tidak mengarah kepada Rasul itu sendiri. Sedangkan yang namanya Rasul adalah utusan yang menerima wahyu melewati perantaraan malaikat Jibril gitu loh. Mereka sendiri bahwasanya legitimasi seorang rasul itu dinyatakan langsung oleh daripada yang melegitimasi, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, dari sumber asli. Lah ini Paulus ngaku-ngaku ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan dirinya seorang rasul, itu jelas legitimasinya, itu jelas gitu loh. Yang melegitimasi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dia adalah seorang rasul, itu adalah Allah langsung. Nah, sebelum ini oke lah, saya kan katakanlah tadi sudah dijelaskan juga oleh Bang Dalbo ya gitu ya, tentang dalil daripada tadi ya, tentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menjadi rasul tersebut. Gini nih, dengerin. Siapa ini? Rasul, yang namanya Rasul itu adalah utusan yang menerima wahyu. Dan yang menerima wahyu itu adalah ketika menerima wahyu itu adalah yang menjadi saksi, itu adalah pengutus itu sendiri. Nah, tadi kan sudah dikatakan yang menjadi legitimasi daripada si ulus itu siapa? Bukannya yang ngaku-ngaku. Bukan yang ngaku-ngaku gitu loh. Tetapi di situ coba sebutkan di mana, katakanlah kayak gini. Di mana ketika si Paulus ini mengaku dia itu adalah seorang rasul, di mana Yesus itu bersabda, misalkan Yesus merintah, wahai ini Paulus, kamu menjadi rasul. Coba tunjukkan di mana. Kapan Yesus memberikan legitimasi kemudian berfirman kepada Paulus? Sedangkan yang namanya Rasul adalah penerima wahyu. Ini kira-kira kapan? Kira-kira perlu dilayani nggak ini Bang Dalbo? Yang ininya? Yang ini? Kira-kira gimana ini Bang Dalbo? Nggak ada kabur Pak. Kami ini merasa terhibur di sini, nggak ada kabur. Iya, makanya jangan kabur. Gimana? Ini kira-kira mau dilayanin nggak ini yang ini? Enggak. Layanin aja. Mungkin sesi kedua. Kita hanya pertegaskannya. Yang mana pernyataan Paulus ini benar. Di antara dua dalil, yang satu tidak mendengarkan, yang satu mendengarkan. Yang mana justru itu? Perjelas dulu. Coba legitimasinya dari mana itu? Nah, masalah Rasulullah udah habis. Bertanya melulu. Sudah, waktu habis. Bang Syair, lanjut dulu, tambah.
Oke ya, yang pertama yang ingin saya tekankan ya, pengertian Nabi dan Rasul dalam perspektif Kristen dan Islam itu berbeda. Itu yang pertama. Ya, jangan dipaksakan ya menggunakan perspektif Islam untuk mengartikan istilah Rasul di dalam Alkitab. Itu gagal paham kalian itu ya. Itu ya. Yang berikutnya ya, kalau pengertian Nabi dalam perspektif Alkitab itu adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Contohnya siapa? Musa, Elia, Amos, Yesaya, dan lain-lain gitu ya. Bagaimana dengan pengertian Rasul? Pengertian Rasul itu di dalam bahasa Yunaninya adalah apostolos, yang artinya utusan Allah. Yang memang ini juga dikhususkan kepada ke-12 murid Yesus ya, yang diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Tetapi juga perlu digarisbawahi ya, definisi rasul, istilah rasul di dalam Perjanjian Baru khususnya itu adalah orang-orang yang dipanggil untuk memberitakan Injil. Makanya berbicara tentang Nabi dan Rasul itu berbeda. Definisi pengertian itu berbeda antara Islam dan Kristen. Jangan memaksakan pengertian kalian dipaksakan kepada pengertian kami ya. Itu gagal total kalian itu berdiskusi dengan cara yang demikian ya. Pahami Kristen dari sudut pandang Kristen, kami akan memahami Islam dari sudut pandang Islam. Makanya saya bertanya sekarang, jawab Yasin 13 dan 14, siapa yang mengutus dari kedua ayat tersebut dan siapa yang diutus? Tolong tunjukkan datanya, tunjukkan dalilnya, baik tafsir, baik sirah, ataupun literatur-literatur yang lain kalau kalian punya. Saya rasa kalian nggak punya ya, yang punya ya cuma modal congor ya. Itu. Kalau saya punya datanya semua, kita atur data ya. Saya sangat senang itu, ya. Bang Tunjukkan Sair, datanya, ya. Bang Sair, saya sudah mau tunjukkan data nih. Apa nanti, Bang? Nanti aja, Bang. Biar mereka jawab dulu. Mereka jawab dulu sekilas ya, ini ya. Biar nggak usah dibaca. Tapi nanti ditunjukkan data. Jadi teman-teman, kalian berdua, Dalvo dan Miftah, tunjukkan kami data, jelaskan Yasin. Sekarang kita Yasin ya. Yasin 13-14, siapa yang mengutus dan siapa yang diutus. Oke? Jawab pertanyaan itu. Kalau soal Paulus, Pak, saya sudah jawab. Kamu yang nggak mau terima, ya. Paulus itu diutus langsung oleh Yesus. Mereka lari-lari terus mereka itu. Biar sudah curhatnya sudah. Silakan jawab. Yang curhat, silakan jawab. Saya menyampaikan. Waktunya terima. Saya menyampaikan berdasarkan data-data Bible-mu, yang mana harus kita percaya pernyataan si Paulus ini. Di 9 nomor 6 dia katakan mereka mendengarkan. Mereka tidak mendengarkan. Di 9 di Kisah Para Rasul 22 nomor 9 mereka tidak mendengarkan. Yang mana benar? Nah lalu Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Itu yang Anda harus jawab. Kagak ada yang Anda jawab-jawab. Dari tadi satu yang naik, saya pikir mau membantu Kristian malah bertanya pula. Dikelarkan dulu ini. Dalmo ini Pak tidak sembarangan. Mau dilarikan kemana? Enggak ke situ dulu saya. Nah Anda harus bertanggung jawab. Di antara pernyataan Yesus dan Paulus, yang mana benar, yang mana salah. Karena Yesus berkata, ketika ada orang yang mengaku ketemu Mesias di sini atau di sana, jangan kamu percaya, kata Yesus. Nah lalu makhluk yang mana yang ketemu Paulus di padang gurun? Nah, dua pernyataan Paulus ini sangat bertentangan. Di ayat lain dia mengatakan mereka mendengar, kesaksian keduanya mereka tidak mendengar. Itu yang Anda harus jawab. Bukan surah Yasin nanti ke situ, simpan dulu itu. Dijawab dulu lah. Itu aja kok repot. Nah, dan yang paling utama,
Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan-Tuhan baru. Paulus menjadikan Yesus Tuhan. Itu yang Anda tidak pernah jawab ya. Jawabnya begini. Yesus berfirman memerintahkan kepada Paulus. Di mana? Kalau saya bertanya, sejak kapan Paulus menganiaya Pak Yesus? Sejak kapan? Itu yang Anda harus jawab. Jangan lagi salahkan yang lain ya. Karena di situ dikatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah sekarang Anda harus bertanggung jawab. Sejak kapan dan di mana datanya Yesus dianiaya oleh Paulus? Lanjut Ustaz Miftah. Ya. Itu dulu. Saya nggak kemana-mana kalau Anda tidak menjawab. Ya betul. Itu. Kita juga nggak kebawa, nggak bakalan terbawa ini dulu. Bukannya nggak bisa menjawab. Ini udah di luar kepala masalah Yasin sih. Jangankan cuman ayat 13 sampai 14, satu Qurannya juga udah di luar kepala lah. Katakan lagi, saya mau mempertajam ini. Pertama saya pengen mempertajam pertanyaan saya tadi tentang masalah si Rasul tersebut. Kapan bahwasanya ketika Paulus itu dia itu mengaku seorang Rasul, kapan Yesus atau Tuhan Bapa lah yang berfirman kepada si Paulus tersebut, gitulah. Itu yang pertama kita perlu tekankan. Nah, saya mungkin mempertajam yang tadi sudah dibahas sama Bang Dalboni, bahwasanya di tempat yang di ayat yang lain, yaitu di surat Al-Imran 144, itu jelas-jelas dinyatakan ketika kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai legitimasi langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa amiman man qutilang qalabtum ala aqabikum. Itu jelas, wa ma Muhammadun illa rasul. Di Al-Quran ketika Rasulullah menyatakan dirinya seorang nabi, ketika dia menyatakan dirinya seorang rasul, di kitabnya ada tercantum, tercatat. Kemudian di ayat surat Al-A'raf 158 juga di situ dikatakan, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah." Wahai manusia, aku ini adalah utusan Allah. Nyala jelas. Legitimasinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Nah, saya makanya tadi mempertajam dari pertanyaan dari Bang Dalbo di awal yang saya tidak akan tergoda kayak gini, tidak akan. Saya kejar dulu. Ini sih udah di luar kepala kayak gitu Mas Syair. Pokoknya 58 jelas tadi ya. Legitimasi Rasulullah menjadi seorang rasul ketika beliau itu mengaku seorang nabi dan rasul, legitimasinya itu jelas. Sekarang tunjukkan di mana Yesus berfirman kepada Paulus, wahai Paulus, kamu adalah apostolos. Tunjukkan kepada kita. Itu, coba silakan tunjukkan. Kemudian tadi sedikit ya Bang Dalbo ya. Ketika mereka sebenarnya kata-katanya sudah menghujat itu ya Bang Dalbo. Di mana yang namanya setan sama jin itu sama? Coba tunjukkan. Silakan tunjukkan ayat Alkitab yang menjadi poin pertanyaannya. Silakan. Biar gak kemana-mana. Apa? Ya sebentar. Oke. Ayat Alkitabnya. Sabar. Tunggu. Dia bertanya. Pak Kris, dia bertanya. Di Kisah Para Rasul 9. Jangan bicara sebelum waktu. Tunggu, dia meminta. Silakan. Kalau dia meminta di Kisah Para Rasul 9 nomor 6. Lalu di Kisah Para Rasul 22 nomor 9 itu Anda jelaskan. Di ayat lain mengatakan mendengarkan, di kesaksian Paulus yang lain mengatakan tidak mendengarkan. Yang mana benar, Paman? Baik. Lalu Yesus berkata, Matius 23, Matius 24, 23. Terima dulu jangan waktunya. kamu percaya. Baik. Oke, kita bahas pelan-pelan. Sebentar Bang Sair ya, kita bahas ya supaya mereka ngerti ya. Oke, ini Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Mana di sini suara? Sampai 7 Pak, sampai 7. Oke ya, 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Suara apa yang didengarkan? Suara perkataan di ayat 6. Oke. Tetapi tidak melihat seorang pun juga. Beres di sini ya.
Oke, sekarang pertanyaan yang lain, kisah para rasul. Tidak, di kisah para rasul 22 nomor 9, Pak. Yang mana benar? Jelaskan. Mana sih kamu? Coba dibaca di kisah para rasul. Oke. Kita udah mengerti ya. Saya tambahin ya. Sebentar, sedikit lagi Bang. Ayat berapa tadi? 6 kan? 22 kisah para rasul 22 nomor 9. Sabar dulu ya. Tetapi dalam perjalanan ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Mana suara di situ? Di kisah para rasul 22 nomor 9. Tadi sudah ku baca itu ayat 22, kau bilang ayat 6 mana? Di kisah para rasul 9 6 sampai 7. Di kisah para rasul 22 9. Kau bilang kisah para rasul 22 6, mana ada suara di sini? Bukan 6 9. Dengerin dulu Ten. Dalbo ini loh kisah para rasul berapa ini? Nih kisah para rasul 22 nomor 9 bukan 6. Tadi sudah baca kisah para rasul 9. Aduh, ini di mana bukan sih? 9, 22 ayat 9. Tadi 9 ayat 6 sampai 7. Nih coba ya. Kau ini udah kapan mendengar? Gini ya. Kita dulu. Yang ditanya aku, Ini ayat 6 ya. Nih, dengar nih 6 nih. Yang 22 nih, kisah para rasul 22. Ini Bang Christian, bentar dulu. Bukan 6. Dalbo. Dalil kau buka. 22 nomor 9. Kau bilang tetapi bukan dalam ayat 6, saya nggak pernah mengatakan 6, 9. Dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Nggak ada suara di sini disebutkan. Oke, gugur dalilmu. Berarti kau ngarang-ngarang. 9. Woi. Jadi 9, bukan 6. Ayat 6 tadi kau compare. Siapa yang bilang? Kau bilang ada suara. Saya nggak pernah mengatakan kisah para rasul 22 nomor 6, nomor 9 Pak, nomor 9. Kok nomor 9? Nomor 9 nih ya, lihat. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya, tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Suara dia yang berkata apa? Berkata kepadaku, ya. Ini yang tidak mereka dengarkan adalah suara yang berkata, ya kan, kepada siapa? Kepadaku. Kunya siapa di sini? Kepada orang-orang banyak itu memang tidak ada suara, tapi suara kepada Paulus ada, nih ya. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tapi suara dia yang berkata kepada saya jawab, Bang. Oke, saya betul lanjut jawab. Bang, Sair, silakan. Oke ya, makanya sudah saya jawab. Baca itu secara lengkap ya. Misalkan di dalam KBR 9 ayat 6 dan 7 itu berbicara tentang perjalanan Paulus itu ke Damsyik ya. Ketika dia misalkan kita baca di dalam ayat yang keempat, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, itu kata Yesus ya. Jawab Saulus. Saulus ini ketika dia belum bertobat, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, ayat yang ke-6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan, karena mereka memang ya mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Itu ya. Artinya apa? Artinya ini kisah perjalanan Paulus ya. Ini kisah perjalanan Paulus ya. Itu yang perlu dipahami. Makanya ya, pahami juga ketika mau mengutip ayat-ayat Alkitab, narasinya itu pahami dari awal sampai akhir. Jangan suka membegal-begal ayat Alkitab. Itu ya. Saya rasa apa yang kita sampaikan sudah bisa menjawab ya. Kalau kalian mau bertanya lagi, Yasin 14. Kalau kalian mau bertanya lagi, kapan pertanyaan kami ini dijawab? Apakah kalian takut menjawab ini? Ya? Begitu. Oke, berhentilah anak-anak Paulus, janganlah. Silakan jawab. Jangan mempergaus dirinya sendiri. Jawab ya, pertanyaan. sabar. Jawab dulu. Kita dulu. Ya, sabar. Kalian kalau menjawab anak pertanyaan sabar dikasihi Papa Paulus. Jawab.
Jawab ya. Orang sabar dikasihi Papa Ternyata Paulus. seperti Oke? ini kualitas Islam ya. Kualitas Islam ya. Silakan jawab. Kapan nih? Sudah Jawab. diterima, Jawab. sudah diterima. Jawab, Ya. jawab ini. Silakan jawab. Silakan jawab. Saya pertegas lagi bahwa mereka Jawab. agak-agak Dalbo, jawab, Dalbo. ini waktu Jawab. saya. Ini waktu siapa? Woi, Waktu saya loh kok Iya, kapan mau kesurupan. jawab ini? Hei, saya. Kapan mau Waktu jawab saya ini? ini gimana? Mulai kejang-kejang ya. Mulai kejang-kejang dia, mulai kejang-kejang dia. Jawab Dalbo. Jadi begini. Mulai dia. Sepertinya adik-adik kita ini malu ya Ustadz ya untuk membaca Iya, isi iya. Bible-nya. Betul, ya. Tapi Dalbo akan tegaskan kembali bahwa bahwasanya di antara kesaksian Paulus ini sangat bertentangan. Padahal Paulus sendiri yang bersaksi dan dengan surah yang sama. Kisah Para Rasul 9 nomor 6 sampai 7. Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Di sini dikatakan, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Itu jelas ya, tidak mereka dengar. Tetapi di Kisah Para Rasul 9 nomor 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanannya, karena mereka memang mendengar suara itu. Nah, ini dua data kesaksian kata Pak Paulus ya. Kesaksian Pak Paulus ini yang mana yang kita harus percaya? Benarlah kata Yesus, waspadalah terhadap orang-orang Farisi karena mereka pendusta. Apa yang saya tampilkan di Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Nah, di sini sangat pertentangan, padahal satu orang yang bersaksi yang namanya Paulus, dan Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Nah, pada umumnya kita kenal Yesus ini adalah anak Maria, anak manusia. Begitu paman. Agak malu-malu adik-adik kita ini ya. Aduh, gimana sih paman ini? Lanjut Ustadz Mita. Adik-adik kita ini agak-agak malu dia menunjukkan bagaimana Tadi ini kan saya Paulus ini. Iya, kita masih ke arah situ gitu ya. Ya tadi kan kita kan jelas udah deal temanya ini kan tentang Kanjeng Nabi Muhammad dengan Paulus lah. Nah di situ kan udah jelas, tadi udah kita katakan dalil-dalil yang itu, silakan kalau itu tulis aja gitu ya. Kalau misalkan itu, saya pengen tahu tadi, coba belum ada jawabannya. Chris, kemudian ini siapa? Christian, kemudian Syair gitu ya. Ketika Paulus itu mengaku dia seorang rasul, di mana Yesus berfirman kepada Paulus? Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengaku seorang nabi, seorang rasul, legitimasinya jelas, di kitab sucinya ada. Itu yang pertama lagi. Terus tadi yang cukup menarik juga gini buat Chris gitu ya. Tadi narasi-narasi Anda nanti inilah dari tadi kami nggak menghujat ya. Tadi kamu mengatakan menyamakan namanya jin, kemudian sama dengan setan juga, kemudian juga apakah Rasulullah dicekek gitu ya. Kamu tolonglah dibiasakanlah diskusi kami dari tadi nggak ini loh. Gitulah Chris. Jangan dibiasakanlah kayak gitu loh. Terus kemudian tadi saya menjawab juga tadi masalah zuriyah. Kalian ngerti nggak yang namanya zuriyah itu keturunan? Zuriyah itu jelas-jelas keturunan itu, dan di situ juga kamu membaca dari bagian atas pada bagian yang bawahnya itu kan itu jelas-jelas keturunan itu, dan Rasulullah adalah salah satu daripada keturunan tersebut, keturunan Ibrahim tersebut ke Ismail, dan kamu sendiri kan membaca tadi itu udah jelas itu jawabannya tersebut gitu loh. Coba jawab dulu baru saya ini konteks ini, saya belum jelas ini jawabannya. Coba pertegas di mana Yesus berfirman di dalam Bible ketika dia menjadi seorang rasul tersebut, di mana coba katakan, jelasin. Itu aja sih, coba jawab dulu. Itu jangan lari dari tema dulu, jangan lari dari tema.
Masih ada waktunya ini. Iya. Masih ada banyak. Jadi bagaimana mungkinnya mantan narapidana mau dijadikan rasul? Ya bagaimana mungkin? Nah itu Yesus itu berpesan loh. Anda dibaca satu perikop itu. Matius 24, 23 dan seterusnya. Nggak boleh bicara kalau habis waktu. Terima undangan. Oke, sebentar Bang Sair ya. Saya ini loh teman-teman. Ini siapa? Si Miftah ini tadi. Coba Miftah perhatikan sini. Jin adalah sebutan untuk makhluk yang secara umum diciptakan dari api. Iblis adalah bapak dari jin. Nih. Woi, kamu tadi nyebut setan. Nah, jin sama iblis apa bedanya? Kamu tadi nyebut setan. Puculuk, bukan iblis, puculuk. Bedanya apa dengan setan? Iblis itu ya setan. Gimana sih? Nah, nanti kita sikat, aduh, Bang. setan. Nih. Setan adalah, nih perhatikan, setan adalah sifat untuk menyebut makhluk yang jahat. Perhatikan. Kau yang gak punya literasi, cuma modal mangap. Saya punya. Setan adalah sifat untuk menyebut makhluk yang jahat. Jadi setan itu sifat. Makanya jin itu jahat. Karena apa? Anak dari iblis. Iblis adalah bapak dari jin. Nih, bangka ini data saya ini. Saya selalu baca data. Kau enggak dari tadi, cuma modal mangap. Ya, kalian itu diskusi cuma modal apa? Modal tausiah. Nggak laku di sini, laku. Pakai data nih, perhatikan nih Miftah, kau nggak ada ilmu sama sekali. Iblis adalah bapak dari jin. Setan adalah sifat. Jadi setan itu bukan oknum tapi sifat. Sifat dari apa? Dari yang jahat nih. Makanya jin itu jahat. Setan itu jahat, iblis itu jahat. Itulah yang mengutus Muhammad. Kan begitu. Gimana coba? Kau mau ngomong apa? Sudah saya tunjukkan data kepadamu, kau tidak mengerti. Nah, karena tadi Bang Syair ya kan sudah bertanya dengan itu tadi apa? Dengan surat Yasin. Oke lah, saya bocorin dikit ya. Nih, perhatikan baik-baik sini. Dengarkan ya. Lalu ini saya tunjukkan ya, sebentar ya. Perhatikan, pasang mata kau ke sini. Paulus nih, diutus Allah jadi Rasul nih, Paulus. Sementara Muhammad tidak diutus Allah. Gimana kau ini? Rambut Bang Kair, silakan. Ya susah ya Bang ya. Kalau diskusi model kayak gini nih, aduh kelihatan sekali lawan kita itu gak berilmu gitu. Cemen, gak ada ilmu. Iya. Ya, bentuk kecengengesannya Dalbo ini bentuk dia itu gak punya data sebenarnya. Iya kan? Cengengesan ya, suruh tunjukkan data cengengesan. Jadi datanya itu cuma cengengesan yang dia punya. Ya. Dia mencoba untuk menggiring terus kita menjawab pertanyaan mereka berkali-kali. Kadang sudah kita jawab, iya kan? Giliran suruh ke sini dia gak mau, gak punya data. Atau si Dalbo ini gak punya kitab. Kalau gak punya kitab saya belikan ini atau saya kasih biar belajar banyak kamu. Ya, kalau saya berdarah ini segudang kitab ini. Kalau memang kamu gak punya saya kasih biar kamu itu diskusi jangan modal congor tapi modal data ya. Pertanyaan kalian itu diputar ya sudah dijawab gitu kan ya. Ya masalah sesuai dengan otak kalian atau tidak jawaban kami, yaitu urusan kalian. Sekarang kita kembali bertanya. Jawab Yasin 13-14 siapa yang mengutus, siapa yang diutus. Entah nanti jawaban kalian sesuai atau tidak dengan saya, kita adu data. Begitu caranya berdiskusi ya. Kalian bertanya sudah kita jawab, tapi jawaban kita kalian paksakan sesuai otak kalian. Mana ada diskusi seperti itu? Dalbo. Coba kita lihat sebentar lagi. Dalbo itu gak akan menunjukkan data.
Ya, paling kitab aja gak punya dia. Kitab Islam aja mungkin dia gak punya gitu. Coba lihatlah. Paling cuma cengengesan terus nanti itu. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Modal itu. Aduh. Cuma satu itu modalmu. Aduh, cuma dua itu modalmu. Yang mau diskusi dengan saya. Aduh. Oke, sekarang waktu ya. Ini malah curhat ya. Bukan curhat, ini jawab nih. Ini jawab. Jawab. Sebentar ya teman-teman, kalau mereka tidak jawab sampai di sini berarti mereka kalah. Dan kita jangan nangis. Anda karang-karang kami dengar. Ini bukan tempat curhat. Jawab. Nah kalau nanti Mama Dede buka dia ada di TikTok, Mama Dede, kamu ke situ curhatnya. Oke. Nah, kalau berdiskusi itu Pak, kita dasarkan data. Ya. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, kata Yesus. Ya. Yang 12 ini namun seorang di antaramu adalah iblis. Jadi Yesus ini mengutus iblis. Lari ke mana? Nah, siapakah iblis ini? Mari kita buka lagi. Yohanes 8:44, karena kamu malu-malu sama Paulus ini, ya. Iblislah yang menjadi bapakmu. Siapakah sosok yang mengaku-ngaku bapak? Kena lagi Paulus ini. Nah, siapa yang mengaku-ngaku bapak? Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran apabila ia berkata dusta. Roma 3 nomor 7. Paulus berdusta. Nah, 1 Korintus 4:15. Apa kata Yesus? Paulus, akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Dan kedua, 1 Korintus 5 nomor 5, orang Kristen itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Nah, kalian ternyata diserahkan kepada iblis. Nah, iblis di sini sang juru selamat. Itu Pak. Nah, saya kembalikan karena Anda hanya cuap-cuap mengatakan Nabi Muhammad diutus setan tidak mampu menunjukkan. Jadi saya responnya, saya langsung meroringkan. Nah, sekarang di antara pernyataan ini, yang mana Anda jawab? Bukan curhat. Yang mana? Paulus mengatakan di 9 nomor 7, memang mendengar suaranya itu. Di sini Paulus mengatakan mendengar suaranya. Di 22 nomor 9 mereka tidak mendengarkan suaranya. Padahal ini kesaksian Paulus. Yang mana yang benar di antara dua kesaksian itu, Paman? Itu yang harus Anda jawab. Nah, lalu ya Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Siapa yang berikan? Siapa yang berikan? Paulus mengaku, aku menerima Injil dan memberitakan Injil bukan dari manusia. Oh, siapa? Silakan lanjut, Ustadz Mita. Nah, itu saya pengen tadi yang apa namanya yang tulisannya Paulus, coba saya pengen tahu linknya, saya pengen tahu. Coba linknya, Chris, coba tunjukin linknya, coba, Chris. Link yang mana? Iya, tadi yang ada Paulusnya, coba sini ke. Saya pengen tahu linknya. Nabawiyah, bro. Gini. Yang tadi ada Paulusnya. Sebentar nanti kami tunjukkan. Woi, tadi yang ada Paulusnya, tadi yang ada Paulusnya, kamu tadi nunjukin yang ada Paulus tuh tadi linknya. Coba saya pengen lihat linknya. Saya pengen lihat linknya. Itu Tafsirul Qadir. Saya pengen lihat linknya. Ini Yang linknya saya pengen lihat linknya kok. Buku ini tafsir Fathul Qadir. Parangan nggak perlu mereka itu tipu-tipu, gaskan aja. Tetap di Paulus. Saya tunjukkan ini aja. Ini.
Percaya nggak sama nanti tafsir? Anda nanti giliran Anda nanti. Nih. Oke, coba Bang Said, ini coba mereka masih ada. Nih. Ya, nanti. Nih. Yasin 14. Ya, Yasin 14 ya. Nanti Bang, Ini. pasti direct kita Bang. Sebentar Bang, Nih. nanti aja. Yohanes dan Paulus. Apa mau tanya link? Kalau gak punya link saya, kalau yang saya punya kitab. Kalau gak punya beli dulu kitabnya ini. Nih, Tafsir Al-Munir jilid 5. Oh, nih. Ya. modar. Kayak Nih, gini. Paulus nih. Ini Paulus ini yang mengutus Oke, ini. saya jelaskan. Oke, saya jelaskan. Yohanes dan Jangan Paulus. jelaskan, bawa data. Oke, saya jelaskan. Anda mengerti nggak membaca bahasa Arabnya, ngerti nggak saya? Alamak. Nggak, saya jelaskan. Nggak, saya mau jelaskan. Oke, saya baca. Ya, saya baca ya. Bentar Bang Said, Aduh, udah sebentar. habis. Kita ada waktu dulu, waktu kita sekarang. Oke, ya dikit-dikit bahasa Arab ya. Bisa saya baca Sebentar bahasa Bang, Arab? sabar dulu Bang. Terima dulu waktunya. Silakan Bang Said baca bahasa Arabnya. Oke, ayat 13 ya. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah Matilah ja'ahal kau. mursalun. Itu ayat 13. Ayat 14. Arsalna ilahi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Ya, di ayat 14 menurut tafsir Fathul Qadir yang diutus itu Paulus. Menurut kitab ini, jangan tanya linknya kamu Bang Miftah ya, jangan tanya linknya, saya punya kitabnya. Ya, ntar ya. kita jelaskan. Ntar. Di sini adalah Yohanes dan Paulus. Ya, coba jelaskan kenapa Allah itu mengutus Yohanes dan Paulus di sini nih. Ya, coba jelaskan. Ya, Dalbo, ya jangan cengengesan. Jelaskan, tunjukkan data kalian, tunjukkan kitab kalian, ya. Tapi jangan modal congor ya. Tapi tunjukkan kitabnya. Ya, kalian tanggapi pertanyaan saya dengan tunjukkan kitab yang kalian punya, jangan pakai link-link. Nanti kalian tipu-tipu, nanti kalian edit ya. Mana temarnya? Nah, ya, pakai kitab. Jangan pakai link-link, jangan pakai PDF. Syair berdarah gak mau pakai PDF, harus pakai kitab asli, ya. Nah, coba kalian tunjukkan, ya. Nah, kalian jawab ini, kenapa Paulus dan Yohanes ini ya diutus? Mursalun itu ya, itu artinya utusan-utusan. Kalau satu utusan atau tunggal itu rasul. Kalau beberapa utusan itu mursalun. Ya. Jadi rasul di sini dalam konteks ini ya, Paulus dan Yohanes itu disebut rasul dalam Islam. Aduh. Ya. Rasul Yohanes dan Rasul Paulus dalam tafsir Islam, guys. Bentar Bang, saya tambah Bangnya. Ya kan? Lagi, Bang. Disebut rasul mereka. Ya kan? Ya. Ini juga nih Bang. Saya cuma tambah ingin lagi, Bang. menekankan, ya bentar Bang. Saya cuma ingin menekankan, tolong kalian jawab kenapa Allah mengutus Yohanes dan Paulus sebagai rasul dalam Yasin 14, 13 dan 14. Tunjukkan data kalian, tunjukkan kitab kalian, jangan modal link, jangan modal PDF. Nanti sudah edit sama Islam, kan nggak enak kan? Kalau saya berdarah ini anti banget pakai link-link, pakai Google, anti, harus pakai kitab asli. Karena saya berdarah ini banyak kitabnya, ya. Nah, barusan Bang Miftah, mana linknya, tunjukkan linknya. Jangan-jangan, ya udah saya tunjukkan kitabnya, ya kalian jawab pakai kitab, ya. Dalbo, jangan kemana-mana kau Dalbo. Jawab pakai kitab, ya. Bentuk kitab fisiknya kamu jawab pertanyaan saya ini, ya. Jangan modal congor, ya. Silakan, Bang Christian. Baik, ini Miftah Dalbo, ini Imam Asy Syukani, tafsir ya 9, volume 9, tafsir Fathul Qadir, ya. Ini ya jelas ya. Nih yang Takik dan takriknya Sayyid Ibrahim ya, halaman 407. Gimana kalian ini? Aduh. Dan lucunya nih. juga, tolong juga ini kalau bisa ya, saya rasa kalian nggak bisa. Di dalam Sirah Nabawiyah ini Sirah Nabawiyah Ibnu Isa di halaman 700 ya 32 ya. Di sini juga
berbicara tentang utusan Nabi Isa bin Maryam. Di sini ada nama Paulus. Aduh. Ini gimana ini? Ya. Ini gimana ini? Ini juga bang nih bang, bang. Nih ya, saya baca bang ya. Saya tampilkan lagi yang lain. Mau saya tampilkan lagi yang lain. Tenang bang. Ini karya Ibnu Katsir, kisah para nabi. Di sini juga apa? Paulus bertemu Al-Masih di Kaukaba, mati kau. Nih, Mbak ya, dengar ya, Dalbo ya, dengar ya. Nih. Pendapat lain menyebut bahwa nama mereka adalah Syam'an, Yahya dan Paulus Allah. Muhammad tak pernah diutus Allah tapi jin. Ya, ujung-ujungnya tak lagi. Itu tafsirnya salah itu. Tafsirnya salah tak lagi. Matilah kalian kami buat. Aduh. Waktu. Sudah curhatnya. Sebentar Curhatnya ini sudah. kalau kalian nggak jawab, kita akhiri ya. Kalau kalian nggak jawab, kita akhiri. Tidak, masalahnya saya menampilkan data-data di isi Bible Anda tidak Kalau kalian nggak jawab, menanggapi. kita akhiri. Ya. Ya udah. Apa yang Anda jawab? Kalian mau jawab Apa yang Anda pertanyaan jawab? saya ini ya? Enak Jawab aja. pertanyaan ini. Bukan, Pertanyaan ini jawab. kita tidak berbicara Dan di bro, situ dulu. bro, Kita tidak bro, berbicara. Kalau Kan kalian kita nggak jawab, berbicara, kita akhiri. benarkah Yesus bro. berfirman atau mengutus Paulus? Aduh. Itu yang Bisa jawab dia, guys. bicarakan. Nggak bisa Ya, jawab. Oke. Badiam lah. Ya badiam. Badiam. Nanti kita tanggapi itu. Badiam. Sekarang tanggapi. Sekarang waktunya mana? Nanti. Kenapa ini? Apa temanya? Tanggapi ini, Apa jawab, yang dipertanyakan? Bukan Jawab. itu yang jadi materi. Jawab. Mana waktunya? Otenya ini pada takut. Itu waktunya pasang dulu itu waktunya. Terima waktunya. Terima dulu waktunya. Kenapa? Waktunya itu Kenapa pasang waktunya dulu. ini? Kenapa? Silakan. Waktu terima. Nah, kami menanggapi sesuai dengan apa yang kita temakan dari awal, bukan kemana-mana. Data Dalbo. Nah, di sini, tunggu, badiam. Data. Badiam. Ya, oke. Nah, di sini saya sampaikan samamu, siapa sosok yang ketemu Paulus di padang gurun di Damsyik? Siapa sosok? Karena Yesus sendiri yang menyampaikan, ya, dalam Matius 24:23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ini yang disampaikan oleh Yesus. Lalu Yesus menegaskan, waspadalah terhadap orang Farisi. Orang apa? Orang Farisi. Badiam. Jawab, mana kitabmu? Tunggu dulu, bukan. Kita bukan arahnya ke situ. Ini Paulus ketemu dengan siapa? Karena Yesus berkata, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Artinya firman tugas yang diterima oleh Yesus, bersabarlah. Firman yang sudah diterima oleh Yesus sudah finish. Ini dengarkanlah Pak, dengarkan. Gampang itu jawabnya. Tetapi bukan ke situ kita. Dengarkan dulu, dengarkan. Kenapa ini oten ini nanti terus? Jadi begini Pak, ya. Jawab. Gimana ini diganggu terus waktu kita ini? Diganggu. Sportif lah. Sportif gimana sih saya ini gimana? Jadi siapa sosok yang ketemu Paulus di padang gurun? Nah, siapa? Ini yang jadi materi dari awal. Benarkah Nabi Muhammad rasul palsu? Apakah benarkah Paulus ini rasul palsu? Itu yang jadi materi, bukan lari kemana-mana.
Allah mengutus Nah, Paulus, kata Dalbo. Yesus, jangan kamu percaya. Karena Dalbo, penyesat-penyesat Allah mengutus berdatangan. Kenapa kalian ini? Ya, Dalbo, ini Yesus yang Anda ikuti. kamu ini atau melawan Paulus? Allah, kamu Dalbo ini. Apa ya? Dalbo melawan Allah. Ini orang ini bersabar dulu lah. Kenapa Anda ini Allah mengutus Paulus, mau Dalbo, lari atau jangan gimana? Allah. Kok model baling-balingnya dulu ditahan, Pak. Model baling-balingnya ditahan. Apanya yang kamu jawab? Saya tampilkan dua data yang bertentangan, Anda pelanggar lolos. Saya tampilkan data dua, Anda pelanggar lolos. Dan kedua, dan tunggu dulu ya, sabar. Anak-anak Paulus sabar ya, sabar. Tuh, iya panggil aja untuk mengangkut kalian. Jadi begini Pak. Jadi begini, ya. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Ini yang Anda belum jawab. Siapa yang memberikan Injil? Dengarkan. Siapa yang memberikan Injil kepada Paulus? Karena Paulus mengaku aku menerima Injil bukan dari manusia. Siapa? Nah, Yesus ini manusia, Pak. Ibrani 11 nomor 8. Kapan ini? Bagaimana ini? Bagaimana kalian ini? Kok langsung tantrum, tidak membiarkan kami berbicara? Ada apa ini? Ada apa ini? Saya bertanya dari awal, Anda bertanya dari awal, saya jawab berdasarkan dalil. Nah, ketika saya bertanya, Anda tidak pernah menjawab. Malah ngaplongo, malah nanya balik. Saya bertanya, Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Siapakah itu yang bukan manusia itu? Siapakah yang memberikan Injil kepada Yesus itu? Paulus itu. Nah, kalau Yesus kan manusia. Nah, Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Bagaimana ini? Kita tidak dibiarkan berbicara, langsung kesurupan. Dalbo ini Pak tidak semudah itu dibawa kemana-mana. Materi yang kita bahas bukan itu. Bukan itu pembuktian. Bagaimana Anda mau membuktikan di kitab lain, sedangkan di kitabmu sendiri Paulus ini dianggap penyesat oleh Yesus. Bagaimana? Mana kitab-kitabmu untuk pendetamu ini? Kenapa kalian ini kejang-kejang? Nanti di berikutnya kita bisa bahas itu. Kenapa sih? Bagaimana mau Anda menghalang-halangi waktu saya? Anda menghalang-halangi waktu saya. Menghalang-halangi waktu saya. Nah, Yesus yang menyampaikan, jangan ada Bapa, jangan menyebutkan Bapa di muka bumi ini, karena hanya satu Bapa. Yaitu Anda mengganggu waktu saya. Anda mengganggu loh, waktu saya Anda ganggu. Ya gimana kamu gak jawab pertanyaan? Anda tidak bukan menjawab pertanyaan. Ya kamu juga nggak pernah menjawab pertanyaan tadi dari awal. Mana jawaban kamu berbicara. itu dari tadi? Dari kamu mana jawaban kamu itu dari tadi? Kan saya berbicara. Anda semua kompak kesurupan. Makanya saya katakan samamu. Kalian itu takut ditanya. Mode baling-balingnya ditahan-tahan dulu. Janganlah begitu. Bagaimana mau nangis? Saya ceria kok. Bagaimana? Nah, saya pertanyakan, Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Nah, itu yang saya pertanyakan, siapakah yang terima dulu Injil yang bukan dari manusia? Bagaimana Anda menyuruh saya menerima waktu saya selama 5 menit, bahkan tidak mendapatkan waktu karena Anda ini berdua kesurupan. Bukan, tidak mengingatkan kami bernarasi. Coba bagaimana kira-kira? Anda dari tadi loh kesurupan bergantian. Ya ditahan dulu lah.
Model baling-balingnya ditahan dulu. Saya disuruh diam. Ketika waktu saya berbicara, Terima dulu. Bagaimana ini? Terima dulu, jangan tebak. Apa waktu saya tidak menyelesaikan waktu saya? Terima dulu. Tidak menyelesaikan waktu saya. Bagaimana? Terima waktu. Dan takut, dan gue pucat, gak punya kitab. Bagaimana saya mau takut? Saya mau mendengarkan Anda, sedangkan ketika saya bernarasi Anda tidak dengarkan. Bagaimana ceritanya? Bagaimana? Saya bernarasi, Anda kesurupan berdua. Kenapa? Atau saya kasih kitab, kamu mau kitab apa? Saya bertanya, saya bernarasi, Anda kesurupan berdua. Pietro. Mau kitab kamu. Saya kasih kitab. Saya bertanya, Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Pertanyaan saya, siapakah sosok yang memberikan Injil kepada Paulus ini yang bukan manusia itu? Terima dulu BK-nya. Bagaimana? Coba. Nggak mau terima waktu dia. Bang Sudah berkali-kali saya terima. Iya, itu waktu saya Anda ngerocok. Itu kan tadi pertanyaan belum dijawab. Waktu saya Anda ngerocok. Gimana coba? Anda mengirimkan waktu, tetapi Anda mau didengarkan. Ketika giliran saya, Anda tidak membiarkan saya berbicara. Tidak membiarkan kami berbicara. Terima dulu BK-nya terima dulu. Nekat kau. Terima dulu. Apanya yang nekat? Kalian yang nekat. Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Bukan dari manusia. Diam dulu, terima dulu BK-nya itu. Sudah diterima. Sudah diterima. Ini waktu saya loh. Kirim. Ya oke. Kirim waktunya. Anda badiam ya. Dari tadi lu badiam Anda. Badiam lah. Oke, badiam dulu lah. Ya, badiam. Terima dulu. Sudah diterima. Ustaz Miftah belum menerima. Ustaz Miftah menolak terus. Ustaz Miftah udah itu apa apa itu anak framing aja lu kerjaannya. Ya mana? Ayo. Sudah diterima. Nih, terima. Terima. Oke, waktu kita ini ya, waktu kita. Coba jawab. Jadi, begini teman-teman ya. Kapan kami punya waktu? Nah, saya berbicara, Anda berbicara berdua. Bagaimana ini? Kasih kasihan bang. Bagaimana ceritanya ini? Silakan bang. Bang, kita diam bang. Kami berbicara ngerocos terus. Silakan berdua. Oke, kita kembalikan ke temanya. Begini, kawan-kawan yang terkasih. Nah, saya pertanyakan, di antara dua data kesaksian Paulus ini yang mana harus kita percaya? Di ayat lain mengatakan mendengarkan. Saya orangnya Pak nggak mudah digiring-giring, ya. Di ayat lain mengatakan mereka mendengarkan. Di ayat lain ini kesaksian Paulus, mereka tidak mendengarkan. Itu yang saya minta. Lalu Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Pertanyaannya ya, siapa yang memberikan Injil kepada Paulus yang bukan manusia itu? Nah, kita umum ini di Ibrani 13 nomor 8. Yesus itu manusia, anak manusia. Jadi bukan makhluk halus ini Yesus. Jadi itu harus Anda pertanggungjawabkan dulu, jangan kemana-mana. Dari awal saya narasikan itu, tidak satupun Anda jawab. Ya, itu saya tegaskan. Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Pertanyaannya di sini, siapakah yang memberikan Injil kepada Paulus? Padahal Yesus sudah mengatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Artinya, firman yang diterima Yesus ini sudah finish. Lalu siapa yang berfirman kepada Paulus? Itu yang harus Anda jawab. Siapa yang berfirman kepada Paulus? Mengaku-ngaku rasul, mengaku-ngaku menerima firman dari Yesus. Itu yang Anda harus jawab. Iya, itu pertanyaan kan belum dijawab ya. Itu. Dari tadi itu mana tuh? Ya, silakan lanjut Ustaz Miftah. Itu yang Anda harus jawab. Pertanyaan tadi gitu kan.
dengan apa namanya, dengan tema antara Kanjeng Nabi Muhammad dengan Paulus gitu kan, ketika mengaku sebagai rasul itu di mana, ketika dia itu mendapatkan firmannya di mana gitu, bukan klaim sebelah gitu loh. Kan dari tadi belum dijawab, dari tadi coba tunjukkan di dalam kitab kalian itu, di Bible kalian gitu loh, mana bahwasanya Yesus atau Bapa itu berfirman kepada si apa namanya si Paulus tersebut, kapan berfirmannya, mana gitu loh, catatannya mana, firmannya bentuknya apa gitu, seperti apa, bukan klaim. Kalau yang tadi ditunjukkan kan itu klaim dari si Paulus tersebut gitu loh. Dari tadi nggak dijawab-jawab, dari tadi itu sudah berapa menit itu tadi nggak dijawab-jawab. Coba jawab, gimana Bapa atau Yesus berfirman kepada Paulus, coba di mana gitu loh. Lanjutkan apa Bang Dalpo, silakan. Itu saya pertegaskan, saya orangnya tegas Pak, berdiskusi berdasarkan data-data. Ketika Anda lari kemana-mana, ini saya tunggu jawaban ini. Nah, perkataan yang mana yang harus kita percaya, perkataan Yesus atau Paulus? Karena Yesus mengatakan jangan kamu percaya kalau ada orang mengaku-ngaku ketemu saya di padang gurun. Nah, Paulus mengaku, belum bisa pertanyakan, aku Yesus yang engkau aniaya. Tunjukkan data-datanya, sejak kapan Yesus dianiaya oleh Paulus, jangan dikarang-karang seperti itu. Itu harus Anda pertanggungjawabkan dulu. Sejak kapan Paulus menganiaya Yesus? Di mana datanya Yesus pernah dianiaya oleh Paulus? Apanya yang babak belur? Apakah matanya ditonjok? Yang paling aneh gini ya Pak, yang paling aneh juga mereka itu mengatakan bahwasanya persepsi tentang Nabi dan Rasul itu bahwasanya jangan disamakan dengan Islam. Lah mereka sendiri menggunakan kata Nabi dan Rasul dari Islam. Kan aneh. Mereka mengatakan bahwasanya coba persepsinya samakan, kalau persepsi Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen. Mereka sendiri kan menggunakan kata Rasul dan kata Nabi dengan istilah Islam. Kan aneh gitu. Maka jawab aja dulu gitu loh. Mereka menggunakan kata Nabi dan Rasul dari istilah Islam. Mereka alergi bahwasanya tadi persamakan, jangan disamakan persepsi Rasul dengan Islam. Mereka sendiri menggunakan kata Rasul dan kata Nabi. Kan kucluk gitu. Maka silakan jawab sendiri ketika si Paulus itu mengaku sebagai Rasul, mengaku sebagai Nabi. Gitu loh. Coba jawab ya, Syair itu apa namanya sama Chris, coba jawab itu. Terima ya.